Di dekat rumahku, ada sebuah rumah tua. Dulunya rumah itu adalah milik salah satu orang kaya. Ada dua rumah yang digandeng menjadi satu bagian. Yang di depan dijadikan toko sembako, dan yang sebelah dijadikan rumah. Tapi, sejak 10 tahun lalu rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada penerangan jika malam dan tidak ada yang merawat di siang hari. Tumbuhan liar dibiarkan menjalari pagar rumah. Sebagian tembok sudah mengusam dan terkelupas karena waktu. Pohon alpukat sudah membesar seolah menutupi bayangan seluruh bagian rumah. Perabotan di dalam rumah sebagian besar sudah hilang. Ada yang mungkin diambil orang atau dibawa pemiliknya sebelum pindah rumah. Yang tersisa tinggal sebuah kursi kayu yang dibiarkan menghadap sudut tembok. Memang tidak terlihat dari luar, tapi jika diintip dari jendela akan tampak. Aku, sebut saja namaku Agung, tinggal tidak jauh dari rumah tua itu. Sebenarnya aku agak menghindari dekat-dekat dengan rumah itu, karena kata beberapa orang, ada penunggu yang kerap menampakkan diri, bahkan di siang hari. Sampai suatu hari, ada sebuah rental PlayStation 3 yang baru dibuka di desaku. Kebetulan, lokasinya berada di seberang rumah tua itu. Namanya rental Pak Wajib. Sejak baru dibuka, rental PS3 itu terus ramai. Ada beberapa anak yang bahkan sampai order untuk bisa mendapatkan giliran main PS. Karena tidak ingin ketinggalan, aku dan kelima temanku, Sen, Rama, Wafa, Kolbi, dan Adit, ikut order. Sayangnya karena terlambat pesan, kita dapat jatah main PS jam 10:30 malam. Kebetulan rental itu buka sampai jam 4 pagi. Akhirnya kita tetap menyewa langsung 5 jam. Malam harinya, setelah berkumpul di pos roda, kita berenam akhirnya berangkat ke rental PS3. Kita sepakat akan membuat mode game lengkap supaya semua tim bisa bertemu. Sambil berjalan, Rama dan Wafa mengatur setiap permainan nanti akan menggunakan tim apa saja. Tepat pukul 22.15, kita berenam sampai di rental PS Pak Wajib. Rama yang sudah tidak sabar langsung menyiapkan diri duduk di belakang anak yang sedang bermain. Kebetulan aku kenal. Namanya Mas Tommy dan Mas Fian. Jam 22.35, kita berenam akhirnya mulai mendapatkan giliran. Seperti biasanya, permainan sepak bola di PS selalu seru. Agar tidak lama menunggu, kita atur setiap game hanya berlangsung 10 menit. Setelah satu putaran liga selesai, kita ganti dengan mode cup. Pertandingan ini dibuat lebih lama dengan durasi 15 menit. Partai final mempertemukan Rama dan Wafa. Karena ingin pertandingan berlangsung lama, keduanya sepakat menaikkan waktu pertandingan menjadi 20 menit. Karena masih lama, aku, Zen, Kolbi, dan Adit memilih duduk di depan halaman rental PS. Kebetulan ada kursi panjang di sana. Kursi itu mepet di dinding rental PS. Karena hanya muat untuk 3 orang, akhirnya aku pun berdiri sambil bersandar ke dinding rumah tua yang berada di seberang rental PS. Kalau ada yang berdiri tidak enak. Sebentar, saya carikan kursi, kata Kolbi. Kolbi tampak celingak-celinguk di dekat rental PS, tapi tidak menemukan kursi. Dia kemudian melirik ke arah jendela yang ada di belakangku. Kolbi melihat ada kursi yang berdiri di dalam rumah. Tanpa banyak berpikir, Kolbi langsung masuk ke dalam rumah tua. Mau kemana, Kol?
Tanyaku. Seperti tidak mendengar, Colby langsung masuk ke dalam area rumah tua. Karena tidak dikunci, Colby bisa dengan cepat mengangkat kursi itu, lalu meletakkannya ke tempatku berdiri. "Sudah duduk di sini saja, masa nongkrong berdiri? Tidak nyaman ah," sahut Colby setelah menaruh kursi. Awalnya aku sedikit khawatir, tapi melihat teman yang lainnya santai, akhirnya tetap kududuki saja kursinya. Colby mulai menyalakan rokok dan menawari kita. Ku ambil sebatang dan langsung kubakar. Kemudian kita berempat mulai ngobrol ngalor ngidul dengan santai. Di tengah asik ngobrol, tiba-tiba Colby seperti mencari sesuatu di dalam saku bajunya. Sepertinya handphonenya ketinggalan. Radit masuk ke rental PS, tapi tidak menemukan HP Colby. Rama dan Wafa masih asik melanjutkan partai final pertandingan. "Tidak ada call di dalam," kata Radit. "Waduh, di mana ya?" Colby mengacak-acak saku jaket dan celananya. Colby kemudian berdiri. Dia ingin masuk lagi ke dalam rumah tua itu untuk memastikan apakah HP-nya tertinggal di dalam rumah tua atau tidak. Sesaat setelah berdiri, entah apa yang dilihatnya, Colby berteriak sambil menunjuk jendela yang ada di belakang kepalaku. Kebetulan, di belakang kepalaku ada jendela yang tertutupi jaring besi dan langsung menghadap ke ruang tamu rumah tua itu. Colby langsung berlari, diikuti Radit dan Zen yang ikut berlari. Karena mereka berlari, aku pun beranjak dari kursi. Tiba-tiba, aku merasakan ada tangan dengan kuku tajam yang seolah keluar dari jendela dan membekap mulutku. Tanpa menoleh ke belakang, aku langsung berlari menjauh mengejar teman-teman yang sudah jauh. Kita berempat kemudian berhenti di pos ronda. Kebetulan ada 2 orang tua di sana. Setelah mengatur napas, aku bertanya kepada Colby tentang apa yang dilihatnya. Kata Colby, dia melihat ada sosok wanita dengan rambut awut-awutan yang tiba-tiba muncul di jendela. Radit juga mengatakan hal yang sama. Berbeda dengan Zen yang hanya ikut-ikutan lari. Aku juga bercerita jika sebelum lari, ada tangan yang sempat membekap mulutku. "Itu pipimu kenapa, Gu?" Colby tiba-tiba bertanya setelah aku bercerita. Aku langsung mencari kaca cermin yang terpasang di dinding pos ronda. Aku melihat ada bekas darah, seperti noda cakaran. Tapi saat diusap, ternyata itu bukan darah dari wajahku. Aku pun langsung gemetar ketakutan. Pak Muji yang berjaga di pos kemudian menanyai kami tentang apa yang terjadi. Colby menceritakan semuanya kepada Pak Muji. "Oh alah nak, itu kursi ada yang punya. Kalau ada kursi di dalam rumah kosong, apalagi menghadap ke tembok jangan diambil," kata Pak Muji memarahi kami. Aku dan teman-teman hanya bisa menunduk. Pak Muji sempat menyuruh kami mengembalikan lagi kursi itu ke dalam rumah. Tapi tidak ada dari kami yang berani kembali ke sana. Tidak lama, Wafa dan Rama menyusul kami. Mereka sempat marah-marah karena ditinggal begitu saja. Colby lagi-lagi bercerita ke mereka berdua. Akhirnya sesuai kesepakatan, kita berempat akan mengembalikan kursi pagi hari. Wafa dan Zen tidak bisa ikut menemani karena rumah mereka ada di dusun sebelah yang agak jauh. Esoknya, Colby sudah membangunkanku. Malam itu aku menginap di rumahnya. Di luar rumah, ternyata Rama dan Radit sudah siap. Karena jam 7 mereka harus membantu orang tuanya menyadap karet. Kita berempat kemudian akhirnya berangkat ke rumah tua.
Anehnya, kursi yang harusnya berada di pinggir dinding ternyata sudah tidak ada. Colby mencoba mengintip dari balik jendela berjaring besi. Ternyata kursi itu sudah kembali ke posisi awal. Seperti seolah kursinya tidak pernah beranjak dari tempat itu. Tak jauh dari kursi, Colby melihat HP yang dicarinya semalaman. "Teman-teman, ayo temani saya masuk." Akhirnya kita berempat masuk ke dalam rumah tua itu. Aku, Rama, dan Radit berjalan berdempetan. Meski sudah ada cahaya matahari, tapi entah kenapa sola bagian dalam rumah itu tidak tertembus cahaya. Colby dengan cepat langsung mengambil HP-nya yang tergeletak di dekat kursi. Sesaat setelah tangannya menggapai HP, kita berempat mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Aku dan ketiga teman sebenarnya sangat ketakutan. Radit bahkan sudah siap-siap berlari. Tapi kita juga penasaran siapa kira-kira yang pagi-pagi sudah ada di sana. Suara langkah kaki semakin dekat. Kita berempat lalu melirik ke arah anak tangga. Ada seorang perempuan yang berdiri di sana. Perempuan dengan gaun putih dan rambut panjang yang mengembang, bercampur hitam dan rambut beruban. Matanya lalu melirik ke kita sambil mengembangkan senyum yang mengerikan. Aku, Colby, dan Rama langsung berlari. Radit sempat mematung, tapi akhirnya diangkat oleh Colby. Sebisa mungkin kita keluar dari rumah dan lari menjauhi rumah tersebut. Sejak saat itu, tidak ada dari kita berempat yang berani mendekati rumah itu lagi. Pernah suatu waktu Radit berusaha mengambil layang-layang yang tersangkut di pohon alpukat, dan wanita itu kembali muncul. Radit nyaris jatuh dari pohon karena kaget. Untung saja ada Rama yang kebetulan juga ikut mengejar layangan dan menangkap tubuh Radit.